Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman sekalian, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin atau khalifah pertama untuk menggantikan peran Rasulullah menyebarkan ajaran Islam. Pada diri Abu Bakar As-Siddiq ada banyak teladan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan, sedangkan Al-Atiq artinya selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Dari gelar yang diberikan dapat dilihat keluhuran sikap dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang juga merupakan mertua Rasulullah merekam sejarah perkembangan Islam yang tercatat dalam beberapa surat Al-Quran. Hal ini membuat Abu Bakar menjadi sahabat Nabi yang istimewa. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Ia lahir dari keluarga kaya Bani Taim dalam suku Quraisy pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Nasab Abu Bakar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Dia adalah salah satu dari al-sabiqun al-awwalun atau golongan orang-orang pertama yang menerima ajaran Islam. Abu Bakar kemudian menjadi sosok yang sangat penting dalam penyebaran Islam. Dia juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad. Abu Bakar tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga menjadi seorang pendakwah yang gigih. Dia berusaha meyakinkan banyak tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lainnya untuk mengikuti Islam. Sayangnya istri Abu Bakar yang bernama Futailah binti Abdul Uzza tidak mau menerima Islam sebagai agamanya, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Namun istrinya yang lain, Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena kepercayaan dan keyakinan yang selalu membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. Gelar ini diberikan oleh umat Islam sebagai bentuk penghargaan dan kesetiaan dan kejujurannya. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Muhammad sangat melekat pada diri Abu Bakar. Salah satu contohnya adalah saat ia mendampingi Muhammad dalam hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Muhammad dalam perjanjian Hudaibiyah. Meskipun saat itu banyak sahabat Nabi yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena dianggap tidak adil. Kepercayaan Abu Bakar pada Rasulullah SAW diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 33. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Selain gelar As-Siddiq, Abu Bakar juga dijuluki dengan Al-Atiq. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai alasan dibalik julukan ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa gelar Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia memiliki wajah yang tampan dan menawan. Meskipun ini adalah interpretasi lebih terfokus pada atribut fisik, tampaknya ada ulama seperti Laits bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain yang mendukung pandangan ini. Pendapat lain mengatakan bahwa gelar tersebut diberikan karena Abu Bakar selalu berada di barisan terdepan dalam hal melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar selalu aktif dalam melakukan amal baik dan selalu menjadi contoh dalam berbuat kebaikan. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Nuaim Al-Fahdi bin Dukhain. Ada juga penafsiran yang menghubungkan gelar Al-Atiq dengan garis keturunan Abu Bakar yang dianggap suci. Gelar ini mungkin diberikan karena garis keturunannya yang terhindar dari perbuatan zina atau cacat moral. Ini menggarisbawahi integritas moral dan keturunannya yang bersih. Versi lain dari penafsiran menyebutkan bahwa gelar Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia telah mendapat jaminan kebebasan dari siksa neraka. Ini bisa merujuk pada kebaikan dan keimanannya yang luar biasa, sehingga ia dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Penyebutan julukan ini juga terdapat dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa
Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Nabi bersabda, "Siapa yang sedang melihat orang yang terbebas dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar." Hadis riwayat Al-Hakim. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam salat selama Nabi sakit. Penunjukan ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi. Setelah wafat, terjadi musyawarah di kalangan pemuka kaum Ansar, penduduk Madinah, dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam atau khalifah setelah Nabi. Hasilnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar menerima gelar Khalifah Ar-Rasul yang berarti pemimpin pengganti Rasul. Ini menunjukkan peran pentingnya sebagai penerus tugas Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, muncul banyak konspirasi dan nabi palsu. Salah satu konflik besar adalah Perang Yamamah yang melibatkan pasukan Musailamah, seorang nabi palsu, melawan pasukan Muslim. Meskipun pertempuran ini berdampak tragis, akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin. Abu Bakar juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Abu Bakar adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Hal ini terjadi setelah Umar bin Khattab menyarankan agar Al-Quran direkam dalam bentuk tulisan, karena saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran, namun setelah dijelaskan oleh Umar, Abu Bakar setuju dengan memulai proyek ini. Pengumpulan mushaf Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah pengumpulan mushaf Al-Quran selesai, mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak langkah penting yang diambil untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq salah satu pemimpin yang paling dihormati dan diingat dalam sejarah Islam karena pengabdian dan kontribusinya yang besar terhadap agama. Pada usia 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Sebelum wafat, Abu Bakar tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama para sahabatnya karena sering menjadi imam. Posisinya sebagai imam digantikan oleh Umar bin Khattab agar salat berjamaah dapat berlangsung. Jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amis sesuai dengan wasiatnya. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq menandai akhir dari kepemimpinannya sebagai khalifah pertama umat Islam, tetapi warisannya dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam tetap abadi dalam sejarah umat Islam. Saudaraku yang beriman sekalian, sejatinya keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dapat menjadi contoh bagi kita umat akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.